Selamat siang, perkenalkan nama saya Christina Sinta, saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 18 10 41 6752. Mata kuliah ALB Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Baik, pada kali ini saya ditugaskan mengomentari sebuah video, yaitu menganalisis bagaimana pengaruh COVID terhadap bisnis Anda, dan jelaskan isi dari video di bawah ini. Jadi video yang telah saya tonton yaitu bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona. Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau kemudian ada wadah virus corona yang melanda saat ini di Tiongkok, tentu ini ada efek domino dan juga bagaimana terpukul terhadap perkembangan ekonomi secara global. Dan karena memang seperti yang kita ketahui bahwa sepertiga pertumbuhan ekonomi global ini berasal dari negeri tirai bambu ini. Dan kita lihat apa kemudian konsekuensi logis yang harus dijalani atau harus diterima oleh sejumlah negara, khusus negara yang berada di Asia Tenggara. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana dari potensi kerugian ekonomi akibat dari virus corona ini, dari persentase PDB ekonomi global berada pada posisi minus 0,4% dan potensi kerugian 347 miliar US dollar. Sementara untuk Tiongkok sendiri berada pada minus 1,7% dengan potensi kerugian 237 miliar US dollar, dan untuk negara Asia berkembang minus 0,5% dengan kerugian 42 miliar US dollar. Kita coba lihat dampak ekonomi akibat virus corona ini di beberapa negara yang paling dekat dengan Tiongkok di kawasan Asia terlebih dahulu. Di Thailand mengalami kerugian minus 1,11%, di Singapura minus 0,75%, di Tiongkok minus 0,76%, di Malaysia minus 0,22%, dan di Indonesia minus 0,23%. Apa sektor terdampak virus corona? Seperti penjelasan sebelumnya, ada efek domino yang kemudian bisa diakibatkan dari virus corona dan virus corona. Ada bisnis perdagangan dan layanan publik ini mendapatkan kerugian diperkirakan 94 miliar US dollar. Sementara untuk agrikultur dan perkembangan ini berada di angka 32 miliar US dollar. Sementara untuk agrikultur dan pertambangan ini berada pada angka 32 US dollar, dan sementara untuk manufaktur dan konstruksi berada pada angka 73 miliar US dollar. Dan untuk hotel dan restoran berada pada 19 miliar US dollar. Ini berdampak dari sektor-sektor yang kemudian ikut terpukul dari wabah virus corona yang masih berada di Tiongkok dan sekarang sudah menyebar hampir di 73 negara di Indonesia. Dan kita lihat apa saja penanganan dan apa kemudian implikasinya terhadap Indonesia, walaupun angka yang sudah minus. Dan kemudian dengan protokol-protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui KSP ini kemudian tentu bisa mengalurir dampak-dampak yang tentu bisa membuat ekonomi ini bisa semakin terpuruk. Jadi kembali ke pertanyaan,
Coba saudara analisis bagaimana pengaruh COVID terhadap bisnis Anda dan bagaimana pengaruh COVID terhadap perekonomian Indonesia. Jadi menurut saya, dengan adanya virus corona atau wabah COVID ini sangat-sangat berpengaruh dengan bisnis yang sedang kita lakukan, yaitu terutama terhalangnya komunikasi secara langsung dengan customer atau pelanggan dan sesama bisnis yang telah kita lakukan, dan terhadap perekonomiannya sangat mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Kemungkinan jika salah-salah langkah maka akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar dan membuat bisnis kita terpuruk atau bangkrut. Jadi bagaimana pengaruh COVID terhadap Indonesia? Untuk sementara, nilai kerugian di negara Indonesia masih minus 0,23, minus 22%. Jadi untuk Indonesia belum terlalu tinggi atau belum terlalu terpuruk, tetapi walaupun perekonomian belum terlalu buruk, tetapi kita harus berusaha untuk mempertahankan perekonomian kita. Jadi jika perekonomian Indonesia bisa membaik, maka akan membaik juga perekonomian rakyat-rakyat yang berpenghasilan tidak teratur dan tidak tepat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan tentang bisnis ALB, tentang materi ALB atau analisis lingkungan bisnis ini, yaitu yang berupa mengomentari sebuah video. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.